Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah berada di program podcast TV Show, kita pasti bakalan ngobrol sesuatu yang penting, yang menarik, berbagai tips dan trik yang viral juga bakalan kita bahas. Nah, hari ini saya akan membahas tentang salah satu pekerjaan yang konon itu sedang digandrungi sama anak muda zaman sekarang. Bukan tanpa alasan, karena ini berhubungan dengan dengan yang juga lagi ngehit sekarang, yaitu berhubungan dengan ngopi-ngopi. Nah, hari ini kita bahas tentang pekerjaan seorang barista. Dan di depan saya sudah ada Chandra. Assalamualaikum Chandra. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih Chandra tentang pekerjaan kamu seputar barista. Bener gak sih? Itu pekerjaan yang lagi diidolakan sama anak-anak muda. Tapi sebelum ngobrol tentang baristanya, tentang pekerjaan ini sendiri, saya mau ngajak pemirsa TVmu untuk melihat dulu nih tentang sejarah kopi yang ada di Indonesia dan kenapa sih pada akhirnya sampai Indonesia itu menjadi urutan keempat produsen kopi terbesar di dunia. Ternyata memang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 itu masalah kopi shop sendiri Indonesia tuh mengalami perkembangan yang cukup signifikan gitu. Kalau misalnya 2016 itu cuma ada sekitar 1.000 gerai, tiba-tiba di tahun 2019 tahun lalu itu hampir 3.000 gerai. Itu belum di tahun 2020 yang pastinya semakin banyak. Ini emang bisa jadi fenomena baru, boleh dibilang fenomena baru, tren ngopi di kafe. Dan pada akhirnya yang salah satu yang paling tersorot adalah sang barista gitu. Karena kan biasanya kalau ngomongin tentang kopi, biasanya kalau cuma minum kopi di rumah bikin sendiri, tapi sekarang punya tren baru nih, dibikinin sama barista, dilihat langsung sama konsumennya, habis itu disediakan kayak mengesap kopinya tuh jadi lebih nikmat gitu. Ngomongin tentang barista, Chandra, aku boleh nanya gak sih, kamu ini udah berapa lama jadi seorang barista? Untuk benar-benar terjun di dunia kopinya sendiri sih baru terhitung baru sih ya, baru jalan 3 tahun ini untuk di baristanya, dunia perkopiannya. Nah ini ngomongin tentang barista, pasti kan ada sebelum kamu benar-benar terjun jadi barista pasti harus belajar dulu dong gitu. Proses belajarnya kalau boleh dikasih tahu itu butuh berapa lama? Terus kamu belajarnya itu di mana? Kamu tuh benar-benar belajar otodidak? Misalnya kayak kamu kenal sama seorang barista yang lebih senior, kamu belajar sama mereka atau gimana? Iya, untuk proses belajarnya sendiri ya saat baru masuk itu baru mulai belajar. Belajarnya melalui dunia digital sih pastinya, YouTube, web, dan juga sering sharing-sharing ketika ngopi ke tempat teman gitu, kok ini kemarin aku bikin kopi kok rasanya begini ya, terus kira-kira kurangnya kayak gimana. Nah dari obrolan-obrolan situlah mulai dari evaluasi seperti itulah. Tapi justru mulai pertama kali belajarnya malah dari dunia media sosial digital gitu, atau langsung dulu ke orang terus akhirnya ya udah kamu belajar sendiri sekalian aja di YouTube dan segala macam ya? Enggak seperti itu sih. Awal mulanya itu untuk masuk ke kopinya itu gara-gara dapet ejekan dari teman gitu. Apa tuh? Karena kan dulu nongkrongnya kan kayak di coffee shop, cuman nggak pernah pesan kopi, pesannya selalu non coffee. Nah seperti itu di suatu saat temen ada yang request tuh, coba dong, gue minta bikinin kopi lu, soalnya lu udah nongkrong di sini udah lumayan lama nih. Nah saat itu ya aku jawab, orang aku aja nggak pernah pesan kopi kok, gimana mau bikin kopi gitu. Nah dari situlah mulai sering dicengin, sampai di tongkrongan di luar situ pun dapet diejek lah istilahnya gitu. Dari situ mulai kayak iya ya, kok gue nongkrong bertahun-tahun kok nggak tahu kopi ya gitu kan. Dari situlah mulai termotivasi buat belajar, nyoba belajar gitu. Jadi barista. Barista. Tapi ngomongin tentang barista, sebenarnya barista tuh kan nggak cuma sekedar pembuat kopi, tapi harus tahu juga kopi yang enak tuh kayak gimana. Karena kan masing-masing kopi itu punya taste yang berbeda-beda nih. Dari daerah manapun itu taste-nya akan berbeda-beda. Nah, sang barista ini tugasnya adalah mengolah yang tadinya dalam bentuk mentahan menjadi jauh lebih enak, jauh lebih nikmat ketika dinikmati sama seseorang. Nah, kamu waktu itu belajar juga nggak sih tentang sejarah kopinya gitu? Atau kamu
ya udah belajar baristanya dulu, sejarah kopi belakangan, atau gimana? Kalau sejarah kopinya sih sejauh ini nggak begitu detail banget sih belajarnya, cuman cukup sekedar tahu aja gitu. Belajarnya lebih cara pengelolaan kopinya sendiri, itu proses pembuatan kopinya itu sih. Kalau untuk sejarahnya mungkin bisa dibilang juga nggak terlalu gitu. Karena kan maksudnya nggak bisa dipungkiri gitu yang tadi udah kita bahas, di setiap daerah itu rasa kopinya beda-beda gitu kan. Pasti kan treatment untuk membuatnya juga beda-beda. Tapi kalau misalnya selama ini kamu jadi barista, konsumen kamu sendiri gitu, paling seneng kopi dari daerah mana kalau di Indonesia? Kalau untuk saat ini lagi trennya itu kopi-kopi Jawa Barat sih sebenarnya yang lagi rame. Karena sepengetahuan kamu aja. Memang kopi Jawa Barat lagi di masa tahun yang benar-benar profil kopinya itu sendiri lagi benar-benar naik, lagi benar-benar. Soal rasanya? Soal rasa lebih ke rasa buah kebanyakan untuk kopi Jawa Barat tersendiri gitu loh. Lebih ke notes-nya itu lebih ke rasa-rasa buah. Mungkin itu kali yang bikin jadi orang agak sedikit beda saat mencicipi gitu. Karena kan kalau misalnya rasa buah itu biasanya gimana ya, kalau emang berarti perkebunannya itu kan sebenarnya dia tergantung dengan perkebunannya sendiri ya. Kalau dekat dengan pepohonan apa, dia biasanya akan merambat ke rasa kopi itu sendiri. Jadi mungkin bagi penikmat kopi, saya sendiri bukan penikmat kopi, cuma saya kayak membayangkan gitu, bagi penikmat kopi ketika minum kopi yang tadi kamu bilang kopi Jawa Barat gitu, rasanya ada sedikit aroma buah dan ada sedikit tes rasa buahnya mungkin jauh lebih berbeda, dan itu akhirnya digemari. Nah, kesulitan menjadi seorang barista apa sih? Kesulitan itu yang pasti dapat komplain dari customer, itu udah pasti. Biasanya dikomplain apa sama customer? Macam-macam sih. Kalau mungkin kalau komplain dari orang yang benar-benar tahu kopi itu bisa jadi masukan tersendiri buat pribadi aku kan, buat motivasi gitu. Tapi kadang ada juga yang datang lah kayak geng ibu-ibu yang tidak tahu menahu tentang kopi tapi sok tahu dan ketika kita udah bikinnya yang benar-benar kayak wah ini pasti rasanya udah sesuai nih kan. Ternyata dia mintanya kayak yang kok ini rasanya kayak gini nih ya, kopi kok gini ya, dengan ibaratnya harganya segini rasanya kok nggak gini. Akhirnya dia minta gula kayak gitu terus. Mas kok semakin saya tambahin gula kok semakin malah bukan manis ya mas, yang ada memperburuk rasa kan. Padahal sebelumnya itu sebenarnya kita udah kasih tahu gitu, tapi ya namanya juga customer kan, customer itu kan sudah kalau bagi aku sendiri udah saya teman sih kayak gitu. Jadi ya mau dia komplain kayak apapun ya tetap harus diterima, harus jadi gitu, masukan yang baik ya. Karena bagaimanapun kalau nggak dikritik juga kita nggak akan bisa berkembang gitu. Karena kita pasti akan ngerasa oh puas dengan ilmunya yang di situ-situ aja gitu. Sementara kalau dikritik kita jadi tahu nih selera customer itu kan beda-beda nih. Pasti, jadi setidaknya bisa sedikit menebak nih, kayak mungkin kalau anak muda bisa gue kasih ini. Karena kan setahu aku kayak gini biasanya, kalau kadang-kadang kayak aku tipe yang nggak biasa ngopi nih, terus begitu ada di coffee shop, aku kadang-kadang bingung suka pesen apa, dan biasa direkomendasikan sama barista gitu. Itu mungkin gara-gara komplainan-komplainan itu kamu ngerasa jadi bisa merekomendasikan gak sih? Bener-bener. Jadi untuk menjadi barista itu kan kita juga nggak sekedar tahu bikin kopi dan bikin kopi yang enak. Jadi kita harus tahu juga cara komunikasi dengan customer, dengan cara penyampaiannya kayak seperti itulah. Jadi ketika ada orang yang baru masuk selalu kita senyumin, kita sapa, terus kita rekomenin hari ini pengen minum kopi yang seperti apa gitu. Jadi terjalinlah komunikasi gitu loh. Karena aku sendiri tipe yang ketika misalnya aku direkomendasiin sama barista, mau nggak cobain yang ini misalnya kayak gitu, terus begitu aku coba dan aku suka, itu kayak rasanya nggak cuma bahagia di dirimu kan, pasti itu bahagia juga di konsumennya. Nah nanti di segmen berikutnya kita bakal ngebahas tentang latte art. Latte art itu juga salah satu pelajaran bagi seorang barista yang cukup sulit, makanya beberapa barista tuh harus belajar hingga bertahun-tahun untuk membuat latte art yang benar. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.